Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, 12 MIPAD, akan mempresentasikan mengenai perspektif agama terhadap virus corona. Yang pertama adalah latar belakang. Pertambahan kasus virus corona atau COVID-19 tentu membuat sebagian besar orang merasa cemas dan gelisah. Namun demikian, sebagai umat beragama, pandemi COVID-19 justru menjadi peluang mengulang berbagai amal utama, tidak hanya ibadah kepada Allah, tetapi juga kebaikan terhadap sesama manusia. Sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW tatkala pada zamannya, juga pernah terjadi pandemi yang menulari banyak orang. Hal ini sekaligus menantang para ahli untuk melakukan penelitian dalam rangka ikhtiar untuk menyelamatkan nyawa manusia, tak terkecuali para ilmuwan muslim. Selanjutnya ada pengertian pandemi COVID-19. Wabah coronavirus disease atau lebih dikenal dengan nama virus corona atau COVID-19 yang pertama kali terdeteksi muncul di Cina, tepatnya di kota Wuhan, Tiongkok, pada akhir tahun 2019. Virus ini kemudian mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut ribuan nyawa manusia dalam waktu yang relatif singkat. Hampir kurang lebih 200 negara di dunia terjangkit virus corona termasuk Indonesia. Lalu ada pandangan para ahli. Ada sebagian kalangan yang memaknai bahwa pandemi COVID-19 ini hakikatnya adalah azab Tuhan. Ini adalah kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengatakan bahwa pandemi ini hakikatnya adalah semacam bencana alam. Yang ketiga, berpandangan bahwa pandemi ini hakikatnya adalah bentuk koreksi besar atas kesalahan ulah manusia. Pandangan yang keempat mengatakan bahwa pandemi ini adalah ujian bagi kita, bentuk cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Dan yang kelima berpandangan bahwa pandemi ini bentuk anugerah, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada dalil dan hadis. Hadis. Hadis riwayat Bukhari yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi, jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Lalu di sini juga ada dalilnya, yaitu yang pertama ada surah Al-Baqarah ayat 249, yaitu Allah berfirman mengenai wabah penyakit yang menimpa suatu negeri. Hal itu dikarenakan karena meminum air sungai. Nah, lalu yang kedua juga ada surat Hud ayat 64-65. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai wabah penyakit yang menyerang kaum Samud. Kaum tersebut diberikan azab berupa wabah penyakit karena melanggar perintah Allah. Selanjutnya ada contoh relevan. Lalu bagaimanakah kita sebagai umat Islam harus menyikapi COVID-19? Adapun beberapa sikap yang diajarkan Islam bagi setiap muslim. Di antaranya yang pertama, tidak menjadikan COVID-19 semakin liar dengan memberikan statement dan pernyataan, serta membagi informasi yang tidak dipertanggungjawabkan kevalidasian dan kebenarannya. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Ibnu Katsir berkata, kesimpulannya bahwa Allah Ta'ala melarang berbicara tanpa ilmu, yaitu berbicara hanya dengan persangkaan yang merupakan perkiraan dan hayalan. Tafsir Al-Quranul Azim Surat Al-Isra ayat 36. Yang kedua, mengembalikan urusan COVID ini kepada para ahli untuk memberikan informasi yang dapat diyakini keakuratannya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahuinya. Dan yang ketiga, sabar dan sabar, tabah, dan tawakal dalam menghadapi ujian Allah. Yang keempat, tawakal serta ikhtiar menghindari dari penyakit dengan mengikuti protokol kesehatan dan berserah diri tanpa disertai ikhtiar adalah nol besar, termasuk ke dalam menghadapi pandemi ini. Yang kelima, saling membantu sesama dan mengingatkan
sesama, serta meningkatkan semangat berkorban demi kepentingan umum, berbagi kepada mereka yang membutuhkan bukan hanya dalam bentuk materi, namun bisa bermacam-macam bentuknya, mulai dari berbagi makanan, kebutuhan sehari-hari, ilmu, dan lainnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu COVID-19 datang dengan cepat dan secara tiba-tiba mengingatkan umat manusia akan universalitas semesta dengan segala kekuatan dan keadilannya, sekaligus memperlihatkan universalitas manusia dengan segala kelemahan dan kezalimannya. Situasi sekarang juga merupakan situasi yang bisa dipergunakan dalam beberapa dalil dan hadis. Hal-hal tersebut mengenai berbagai penyakit dan wabah yang pernah melanda pada zaman dahulu. Beberapa ahli pun memiliki berbagai macam pandangan terhadap pandemi COVID-19 ini. Adapun beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam menyikapi COVID-19. Salah satunya sabar dan tabah dalam menghadapi ujian Allah. Selanjutnya ada saran. Situasi ini bisa menjadi peluang kita untuk menambah pahala dan amalan baik dengan menghadapi pandemi sesuai dengan anjurannya. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.